Permasalahan seputar kemiskinan sudah menjadi permasalahan yang krusial bagi sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia. Nah, seseorang di sini dinyatakan miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan yang dianggap paling penting seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, serta pendidikannya. Nah, untuk upaya penanggulangan di Indonesia sudah menjadi prioritas dalam rencana kerja pemerintah yang dituang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau disebut dengan RPJPN. Nah, kemudian RPJPN ini dibagi menjadi 4 periode rencana pembangunan jangka menengah nasional, yaitu RPJMN yang dimana tahun 2015 sampai 2019 sudah masuk ke dalam periode ketiga. Berikut di samping adalah sebuah gambar mengenai presentasi kemiskinan atau RPJMN serta kesenjangan antara target penurunan kemiskinan dan realisasinya yang ada di Indonesia. Nah, berdasarkan gambar di samping dapat diketahui bahwa presentasi kemiskinan tertinggi berada pada tahun 2015 dan berangsur menurun sampai tahun 2019. Namun, penurunan presentasi kemiskinan ini nyatanya belum memenuhi target pemerintah, yaitu sekitar 8% di tahun 2019. Nah, hal ini didukung pula oleh data yang menunjukkan bahwa kesenjangan antara target penurunan kemiskinan dan realisasinya masih terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Menurut Hurairah, pada tahun 2013 terdapat beberapa kesalahan strategi dalam penentuan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Yang pertama adalah strategi penanggulangannya masih diorientasikan pada aspek ekonomi dibanding dengan aspek strategi yang cenderung mengikuti prinsip kemurahan hati dibandingkan dengan peningkatan produktivitasnya. Dan yang ketiga adalah masyarakat lebih dijadikan sebagai objek, yaitu target perubahan. Nah, strategi penanggulangan kemiskinan ini harusnya menjadikan masyarakat sebagai subjek, yaitu orang yang terlibat secara aktif untuk mengusahakan perubahan. Nah, adapun beberapa provinsi dengan presentasi kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu sekitar 10 provinsi yang terdiri dari yang pertama adalah Provinsi Papua, yang kedua Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan. Itu menurut publikasi Betans pada tahun 2018. Nah, tingginya presentasi kemiskinan tersebut disebabkan sulitnya aksesibilitas wilayah sebagai akibat dari rumitnya kondisi topografi wilayah tersebut. Nah, sulitnya aksesibilitas ini menyebabkan terhambatnya pergerakan penduduk serta pendistribusian barang maupun jasa serta kesulitan dalam penyelenggaraan layanan dasarnya. Untuk gambar selanjutnya, gambar mengenai presentasi pertumbuhan pendudukan di Indonesia yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Nah, berdasarkan gambar di samping ada dapat diketahui bahwa pertumbuhan pendudukan menurut secara konsisten dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Nah, tinggi rendahnya penduduk disebabkan oleh kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, serta imigrasi. Nah, beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi atau mengendalikan pertumbuhan penduduk yaitu dengan cara meningkatkan program transmigrasi, yaitu terus pemerataan lapangan kerja, lalu peningkatan program keluarga berencana atau bisa kita disebut dengan KB, dan penetapan usia minimal untuk perkawinan serta pembatasan tunjangan anak untuk PNS juga ABRI. Untuk gambar selanjutnya masih bersumber dari Badan Pusat Statistik, yaitu mengenai presentasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, gambar tersebut merupakan data pertumbuhan ekonomi jika kita lihat dari produk domestik bruto atau PDB. Nah, berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Namun pada tahun 2019 ekonomi tersebut menurun. Nah, penurunan pada tahun 2019 ini disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan sektor pengolahan mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Namun pada tahun 2019 ekonomi tersebut menurun. Nah, penurunan pada tahun 2019 ini disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan sektor pengolahan. Nah, sektor ini merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan PDB. Untuk penurunan sektor ini disebabkan oleh penurunan pada pertumbuhan industri batubara juga melemah. Nah, kemampuan eksplorasi terhadap migas ini menyebabkan melemahnya pula produksi terhadap migas walaupun harga terus mengalami peningkatan. Untuk gambar terakhir yaitu masih sama mengenai presentasi tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, di sini dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran menurun secara konstan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Nah, penurunan presentasi pengangguran ini menunjukkan sebuah kualitas penyerapan tenaga kerja yang baik. Nah,
Untuk penurunan presentasi pengangguran ini, menurut BPS pada tahun 2019, yaitu struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada 2019 di bulan Februari. Nah, yang didominasi oleh 3 lapangan pekerjaan utama, yaitu pertanian, kehutanan, serta perikanan. Nah, untuk seluruh faktor tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Agustina pada tahun 2018 menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran memberikan pengaruh yang positif terhadap kemiskinan. Nah, lalu kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Tioningrum dan Sukmawati pada tahun 2018 menyatakan di mana IPM memberikan pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan. Dan yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Sapuridar, yaitu pada tahun 2017 yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan. Dan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Ghazali pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan memberikan pengaruh yang positif terhadap kemiskinan. Nah, namun hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Zubdiyati dan Hauch pada tahun 2017, yaitu mengatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka memberikan pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan telah menjadi permasalahan serius yang dihadapi Indonesia sejak awal kemerdekaan. Pemerintah telah berupaya mengurangi angka kemiskinan dengan menggalakkan beberapa program seperti bantuan langsung tunai, BLT. Selain BLT, pemerintah juga mengupayakan pemberdayaan penduduk miskin dengan kegiatan usaha ekonomi melalui program Invest Desa Tertinggal. Selain itu, ada beberapa program lainnya dari pemerintah. Perhitungan terkait kemiskinan penduduk dilakukan pada tahun 1984 menggunakan data survei sosial ekonomi nasional model konsumsi. Sejak tahun 2023, BPS membuat perhitungan kemiskinan tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar per 1 tahun atau per 3 bulan. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Pada tahun 1981, seorang pakar ekonomi di bidang ekonomi politik, yaitu Amartya Sen, menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia disebabkan karena beberapa hal, yaitu ketidakadaan akses terhadap pendidikan yang seharusnya dapat menunjang pemenuhan kehidupan manusia, timpang distribusi akses sumber daya ekonomi yang menyebabkan rakyat miskin tidak mampu mengembangkan usahanya. Menurut Syawaludin 2015. Selain Amartya Sen, seorang ahli ekonomi pembangun ternama, yaitu Ragnar Nurse, mengemukakan suatu teori yang dikenal dengan teori setan kemiskinan. Teori ini mengandaikan suatu konsistensi melingkar dari daya-daya cenderung beraksi satu sama lain, sehingga menempatkan suatu negara makin terus dalam suasana kemiskinan. Handayani 2018. Menurut Nurse, adanya ketidakseimbangan pasar, keterbelakangan, ketertinggalan, dan kurangnya modal akan berlangsung dampak pada rendahnya produktivitas yang kemudian akan mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Dan rendahnya pula kemampuan untuk menabung juga berinvestasi yang pada akhirnya akan membawa masyarakat kembali pada keterbelakangan. Menurut Sharp, penelitian yang dilakukan oleh Parinusa dan Wimbo pada tahun 2020 bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi, yaitu pertama, kemiskinan disebabkan oleh adanya ketimpangan pemilik sumber daya yang menyebabkan timpangnya distribusi pendapatan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, kemiskinan merupakan akibat dari adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang rendah mengakibatkan rendahnya pula produktivitas juga upah. Ketiga, kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan akses masyarakat dalam memiliki modal. Selanjutnya ada pengaruh tingkat pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan. Menurut Sankanko dan David, tahun 2018, Thomas Robert Malthus merupakan orang pertama yang memberi perhatian serius tentang pertumbuhan penduduk dan dampak negatifnya terhadap kemanusiaan. Malthus juga memberikan sebuah gambaran bahwa tiap masyarakat hanya memiliki sedikit tanah yang menyebabkan kontribusi marginal atau produksi dengan akan semakin menurun. Gagasan Malthus tentang penduduk yang hidup pada tingkat substans ini disebut juga dengan jebakan kependudukan. Oleh pakar ekonomi berdasarkan pemaparan teori tersebut disimpulkan terdapat pengaruh positif antara pertumbuhan penduduk dengan kemiskinan. Artinya, peningkatan yang terjadi pada angka pertumbuhan penduduk akan ikut pula meningkatkan angka kemiskinan. Begitu pula sebaliknya,
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnu dan Sudiana pada tahun 2019 bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, faktor tenaga kerja. Tenaga kerja ialah satu dari beberapa faktor produksi yang dianggap penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pada tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi, dan kalau faktor produksi lainnya bernilai tetap, maka akan semakin tinggi tingkat produksi dan kegiatan tersebut sampai suatu jumlah tenaga kerja tertentu. Sesuai dengan Law of Diminishing Returns, bahwa setelah tingkat penggunaan tenaga kerja tertentu tercapai, maka jumlah total produksi yang diperoleh dari tambahan faktor produksi tenaga kerja akan berkurang. Pada saat ini, maka akan terjadi pengangguran tenaga kerja. Oleh karena itu, faktor tenaga kerja tidak hanya dilihat dari kuantitasnya, namun harus disertai dengan kualitas tenaga kerja itu sendiri. Yang kedua, faktor kapital. Selain faktor tenaga kerja, kapital juga salah satu faktor selanjutnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kapital tidak selalu harus dengan jumlah yang besar. Dengan kapital yang sedikit pun pertumbuhan dapat terjadi, namun harus disertai dengan kemauan membangun yang besar dari masyarakat sendiri. Adapun beberapa sumber pembentukan kapital terdiri atas tabungan masyarakat, pajak, utang negara, modal asing, dan inflasi. Yang ketiga, faktor sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam dan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di bumi. Negara yang tidak memiliki sumber daya alam lingkungan tidak berarti tidak akan mengalami pertumbuhan ekonomi jika negara tersebut mengimpornya dari negara lain. Yang keempat, teknologi. Dengan faktor-faktor kapital, tenaga kerja, sumber daya alam lingkungan yang relatif tetap, pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dengan perbaikan teknologi. Teknologi berhubungan dengan inovasi. Hubungan tersebut dapat dilihat melalui penemuan baru yang diterapkan dalam proses produksi seperti penemuan daerah yang digunakan untuk pemasaran, penemuan berbagai produk baru sampai pada penemuan baru untuk memproduksi barang maupun jasa. Yang kelima, faktor sosial. Pada umumnya, faktor sosial dianggap menjadi faktor yang tidak terlalu penting. Namun, faktor sosial inilah yang sering sekali menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Beberapa contoh faktor sosial ini adalah adat istiadat, agama, keamanan, dan lain sebagainya. Adapun pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Faktor-faktor ini, volume pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh paling dominan terhadap kemiskinan karena memiliki nilai terbesar dibandingkan dengan nilai pertumbuhan. Ini ada kriteria Bank Dunia. Kriteria ketidakmerataan menurut Bank Dunia dalam penelitian yang dilakukan oleh Makmur pada tahun 2011 didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh 3 lapisan penduduk, yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk yang berpendapatan menengah, dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Adapun rumusan yang dikemukakan oleh Bank Dunia bahwa ketimpangan diukur dengan presentase jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40% rendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk. Menurut Bank Dunia dibagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12%, maka akan dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi. Kedua, jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12% sampai 17%, dikategorikan sebagai ketimpangan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 17%, dikategorikan sebagai ketimpangan terhadap terendah. Selanjutnya ada pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan. Penganut model neoklasik menyatakan bahwa kurang lancarnya mobilitas dari faktor produksi, baik modal ataupun tenaga kerja, pada permulaan proses pembangunan mengakibatkan ketersediaan modal juga tenaga kerja hanya terkonsentrasi pada daerah yang lebih maju, sehingga ketimpangan pembangunan regional
cenderung melebar dan pada akhirnya akan meningkatkan angka kemiskinan. Pada proses pembangunan yang sudah lebih baik, maka akan ditandai dengan adanya perbaikan pada mobilitas modal serta tenaga kerja, dan ketimpangan regional akan berkurang, begitu pula dengan angka kemiskinannya. Pendapat tersebut didefinisikan bahwa dalam pandangan populer, meningkatkan ketimpangan distribusi terhadap pendapatan jangka panjang tidak hanya menimbulkan masalah sosial dan politik, tetapi juga masalah ekonomi, yaitu penghambat pertumbuhan PDB. Dengan kata lain, pertumbuhan tidak memberikan manfaat yang merata bagi seluruh pihak. Akibatnya, kehidupan sebagian besar kelompok penduduk yang kurang beruntung di negara-negara berkembang tidak banyak berubah sebagai akibat dari pembangunan, dan jumlah orang miskin tersebut meningkat. Penelitian tersebut diperkuat oleh yang telah dilakukan dan Idris pada tahun 2016 bahwa ketimpangan distribusi pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini berarti ketika jumlah penduduk miskin meningkat, maka ketimpangan distribusi pendapatan juga akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa pendapatan pengaruh positif akan antara ketimpangan distribusi pendapatan dengan kemiskinan. Teori ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rozali pada tahun 2020 bahwa ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Menurut Sukino pada tahun 2013, bahwa terdapat beberapa faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan sehingga tidak mampu menampung seluruh angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, terbatasnya kemampuan yang dimiliki para pencari kerja sehingga tidak memenuhi persyaratan kemampuan yang diminta oleh lapangan pekerjaan. Yang ketiga, terbatasnya informasi tentang lapangan pekerjaan yang tersedia serta kualifikasi yang dibutuhkan. Yang keempat, timpangnya lapangan pekerjaan antara pedesaan dan perkotaan. Dan yang kelima, kurang tepatnya upaya pemerintah untuk memperluas dan meningkatkan pertumbuhan sektor modern. Selanjutnya, menurut Franita pada tahun 2016 bahwa pengangguran terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, minimnya lapangan pekerjaan yang mampu menampung para pencari kerja atau banyaknya angkatan kerja yang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang kedua, minimnya kualitas keterampilan para pencari kerja dan kurang informasi yang menyebabkan para pencari kerja tidak mengetahui peluang kerja. Yang ketiga, kurang meratanya lapangan pekerjaan antara kota dan desa. Dan yang terakhir, kurang optimalnya upaya pemerintahan dalam menyelenggara pelatihan dan budaya malas yang menjangkit para pencari kerja. Yang selanjutnya, indikator tingkat pengangguran. Menurut Mulia dan Saputra, pada tahun 2020 menyatakan bahwa indikator yang paling umum digunakan untuk melihat bagaimana kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia adalah tingkat partisipasi angkatan kerja atau biasa disingkat dengan TPAK, dan tingkat pengangguran terbuka atau biasa disingkat dengan TPT. TPAK menggambarkan beberapa besar penduduk yang berada dalam usia kerja, biasanya 15 tahun ke atas yang dapat dikatakan aktif secara ekonomi. Dalam TPAK akan dilihat beberapa besar presentase jumlah angkatan kerja yang merupakan perpaduan dari yang bekerja dan yang dengan menganggur terhadap usia kerja. Berbeda dengan TPAK, TPT itu sendiri digunakan untuk menggambarkan seberapa besar persentase penduduk yang pada saat itu sedang mencari pekerjaan, yang sedang mempersiapkan suatu usaha, yang sudah mendapat pekerjaan namun belum mulai bekerja, dan penduduk sama sekali tidak mencari pekerjaan karena suatu alasan tertentu. TPT dianggap lebih baik digunakan karena menunjukkan hasil yang lebih nyata untuk melihat tingkat pengangguran yang terjadi di suatu daerah. Pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan. Kino pada tahun 2013 menyatakan bahwa efek buruk dari pengangguran ialah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Penurunan kesejahteraan akibat penganggur akan memberikan peluang besar bagi masyarakat yang dalam kemiskinan. Seperti yang diketahui bahwa setiap rumah tangga memiliki batasan likuiditas, yang artinya bahwa seberapa besar konsumsi yang akan dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang dimiliki. Jika rumah tangganya tidak memiliki batasan likuiditas, artinya konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh besaran pendapatan. Maka, peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang. Hal ini sesuai dengan teori setan kemiskinan versi Nurse
yang menggambarkan rendahnya produktivitas sebagai salah satu sebab kemiskinan. Pengangguran bisa diartikan sebagai seseorang yang memiliki produktivitas yang rendah, bahkan tidak melakukan produktivitas sama sekali. Hal ini disebabkan oleh keadaan penganggur yang tidak memiliki pekerjaan juga upah. Dengan kata lain, semakin banyak pengangguran akan menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saifullah dan Gandasari pada tahun 2016, bahwa terdapat pengaruh positif antara pengangguran terhadap kemiskinan. Terima kasih. Sekian dari saya dan sekian juga dari teman-teman saya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.